Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 semester 1 dengan aspek masih Al-Quran bagian kedua, yaitu tentang demokrasi dan syuro sebagai implementasi dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Anak-anak sekalian, tentang demokrasi munculnya dulu adalah karena memang dahulu ada semacam pemaksaan kehendak dari penguasa atau satu kelompok kepada kelompok lain. Maka spiritnya demokrasi itu muncul dahulu adalah karena ingin menghargai, ingin menganggap eksistensi seseorang. Itu awal munculnya demokrasi itu. Kemudian dihargai itu atau dianggap itu adalah fitrah manusia. Semua kita pasti menginginkan agar keberadaan kita ini, eksistensi kita ini dianggap. Kan seperti itu. Sahabat sekalian, kemudian kalau kita kaitkan dengan Islam, ternyata persoalan menghargai atau dihargai itu termasuk satu di antara misi dakwah Islam. Nah, kalau demikian berarti spirit, ya, semangat munculnya demokrasi itu ingin menghargai manusia dan itu fitrah manusia, sementara misi dakwah Islam itu juga sebenarnya adalah menghargai dan dihargai. Walau istilah demokrasi itu muncul dari barat, tetapi Islam itu kan bersifat akomodatif. Dia mengakomodasi jika sesuatu itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam atau Islami. Mari kita lihat fakta Rasul dan Khulafa Ar-Rasyidin itu ternyata pemimpin terdemokratis. Ini dibuktikan dengan adanya Piagam Madinah. Bagaimana ketika Rasul dahulu hijrah bersama sahabat ke Madinah, kemudian beliau diangkat menjadi pemimpin, dan di Madinah itu ternyata Rasul tidak memaksa seluruh pemeluk agama selain dari Islam itu untuk masuk Islam. Maka Rasul buat sebuah undang-undang, sebuah aturan yang mengatur, mengakomodir seluruh kepentingan agama, etnis, ras yang ada di Madinah, yang kita kenal dengan Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah. Ini bukti bahwa Rasul dan Khulafa Ar-Rasyidin itu adalah pemimpin terdemokratis. Kemudian sahabat sekalian, Nabi Muhammad SAW ternyata dengan Piagam Madinah itu, menurut Robert N. Bellah, seorang non-muslim, dalam bukunya Beyond Belief yang ditulis tahun 1976, beliau mengatakan dengan Piagam Madinah sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah membuat lompatan yang amat jauh ke depan. Ini pengakuan dari seorang non-muslim, betapa untuk di masa Nabi Muhammad lalu muncul sebuah Piagam Madinah seperti itu, kata Robert N. Bellah, ini adalah lompatan yang sangat jauh ke depan. Artinya Nabi Muhammad telah membuat sesuatu yang sesungguhnya itu semestinya menurut Robert N. Bellah munculnya itu beberapa dekade ke depan. Jadi ini diakui oleh non-muslim bahwa Nabi Muhammad itu adalah sosok pemimpin yang sangat demokratis. Nah, sahabat sekalian, untuk diskusi silahkan Ananda cari atau browsing di internet atau googling, coba cari Piagam Madinah ini, maksudnya poin-poinnya, pasal-pasalnya, silahkan Ananda analisis poin-poin penting di dalam itu. Betapa Rasulullah luar biasa ya, dengan itu mampu menyatukan orang-orang yang ada di Madinah dengan berbagai etnis, agama, ras, dan golongan tadi. Silahkan anak-anak sekalian. Ini untuk bahan diskusi saja. Kemudian kalau kita lihat kondisi di sekitar kita, sesungguhnya banyak hal yang kita lihat, sesungguhnya kita tengah menjalankan prinsip demokrasi. Prinsip kebebasan memilih, kebebasan berpendapat, itu bisa kita lihat di sekitar kita. Contoh, ini ada kasus misalnya
Ada orang tua yang memaksakan profesi tertentu kepada anaknya. Kemudian dikader anaknya untuk begini, untuk begitu. Misal anak saya harus jadi dokter dan segala macamnya. Tanpa peduli terkadang apakah anak-anak mereka itu berminat atau tidak. Nah, bagaimana menurut Ananda seperti ini? Orang tua satu sisi ingin terbaik untuk anaknya. Sementara anak punya pilihan tersendiri karena kemampuan yang dia rasakan dan minat yang dia miliki. Terjadi perbedaan. Ini kan sesungguhnya adalah mencerminkan kepada kita bahwa suasana demokrasi itu, suasana diskusi itu, suasana musyawarah itu terjadi sesungguhnya di sekitar kita. Contoh kasus kedua misalnya. Bagaimana pula Ananda menanggapi ini? Ada seorang pejabat misalnya di suatu perusahaan melarang karyawannya yang muslim melaksanakan sholat Jumat karena dianggap sholat Jumat terlalu lama. Bayangkan sekian lama dia untuk melaksanakan sholat, berapa kerjaan yang terabaikan. Maka demi itu dia larang misalnya karyawan muslimnya untuk sholat Jumat. Atau bagi yang wanita dilarang misalnya yang muslimah menutup aurat. Bagaimana pendapat Ananda di sini tentang kebebasan, tentang demokrasi di sini? Apakah jalan atau seperti apa? Dan kalau itu menimpa Ananda, apa sikap Ananda? Ini mari kita kritisi hal-hal yang kita lihat di seputar kita. Contoh ketiga yang kita lihat di sekitar kita, Anda sekalian. Ada seorang da'i misalnya. Dia seorang da'i muslim tentunya. Kemudian dia meyakinkan kepada jamaahnya tentang tata cara sholat yang benar. Itulah yang benar. Kemudian dia mengabaikan perbedaan. Padahal dari segi referensi sesungguhnya ada perbedaan atau khilafiyah misalnya di tentang itu. Misalnya basmalah jahar atau sir. Baca kunut atau tidak. Zikir keras atau zikirnya secara tidak keras atau sir. Itu kan perbedaan atau khilafiyah. Lalu bagaimana menurut Ananda kalau ada seorang dai memaksakan pendapatnya, harus begini, harus begini. Padahal ada berbagai referensi yang terkait ini dan itu membuka ruang khilafiyah atau perbedaan. Nah, terkadang kondisi seperti ini kita temukan di sekitar kita. Baik, Anda sekalian, kita lanjutkan. Kita sekarang masuk ke KI3, memperkaya khazanah. Silakan Anda buka surah Ali Imran ayat 159. Akan Ustaz bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Anak-anak sekalian, untuk tajwid silahkan dilihat di deskripsi video ini. Kita lihat kandungannya. Pertama, Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah dan kepada kita. Yang kedua, anjuran kepada kita untuk berlaku lemah lembut. Lintalahum. Yang ketiga, larangan untuk bersikap kasar. Fazzon. Kasar ini dari sisi ucapan. Kemudian ghalizul qalbi. Larangan kepada kita untuk berhati keras. Artinya tidak mau menerima masukan dari yang lain. Karena kalau kita berhati keras, bersikap kasar, maka orang-orang yang kita dakwahi itu akan menjauh dari sekitar kita. Kemudian kandungan berikutnya adalah fa'fu anhum. Kita disuruh untuk saling memaafkan.
Jadi ini hebat ajaran Islam, fa'fu anhum, bukan minta maaf, tetapi memaafkan. Minta maaf saja berat, apalagi memberi maaf. Nah, Islam menyuruh tidak hanya meminta maaf, tapi memberi maaf. Kemudian kandungan berikutnya, anda sekalian, wastaghfir lahum. Kita disuruh oleh Allah untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka-mereka yang tersalah. Mereka-mereka yang menantang dakwah, mereka-mereka yang mencibir, mereka-mereka yang selalu memusuhi kita. Kita doakan mereka semoga dapat hidayah. Kemudian kandungan berikutnya, wasyawirhum fil amri. Rasul disuruh oleh Allah bermusyawarah, berdiskusi. Nah, inilah barangkali spirit demokrasi itu terkait apapun urusan. Ini perintah untuk Rasul, juga untuk kita. Dan inilah menjadi stressing pembahasan kita. Kemudian fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kandungan berikutnya, ketika tekad sudah bulat, kita disuruh oleh Allah untuk bertawakal atau berserah diri karena Allah suka orang-orang bertawakal. Itulah kandungan ayat ini, anak sekalian, dan fokus kita adalah wasyawirhum fil amri. Kita disuruh untuk bermusyawarah dalam segala urusan. Baik anak sekalian, kita tidak akan bahas tentang apa itu demokrasi, apa itu syuro, karena sesungguhnya itu semua sudah kita pahami bahwa syuro itu adalah bagian dari demokrasi. Artinya dalam demokrasi ada musyawarah. Dalam Islam itu yang dikenal adalah syuro. Sedangkan demokrasi muncul dari barat, tetapi ada ulama yang membolehkan demokrasi. Karena demokrasi ada yang menurut ulama sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kalau seperti itu, demokrasi dibolehkan di dalam Islam. Mari kita lihat pendapat ulama tentang ini, dan ini menjadi bagian penutup dari pembahasan kita. Ulama berbeda pendapat tentang demokrasi, tapi tidak tentang syuro. Kalau syuro atau musyawarah, wasyawirhum fil amri, itu sudah pasti dibolehkan dan dianjurkan karena itu dalam Islam. Sedangkan demokrasi, melihat plus minusnya, ulama kita berbeda pendapat. Pertama, pendapat dari Abu A'la al-Maududi. Ulama kita yang satu ini mengatakan demokrasi itu haram. Kenapa haram? Pertama, dia dari barat, tidak dari Islam. Yang kedua, negatifnya sungguh banyak. Karena misalnya kalau dalam pemilihan, demokrasi itu biasanya berdasarkan suara terbanyak. Tidak bisa kita bayangkan, kata Abu A'la al-Maududi, dalam pemilihan seorang pemimpin misalnya, ada 10 yang memilih, 6-nya kompak memilih yang terjahat dari yang baik, hanya 4 misalnya memilih yang baik, maka yang akan jadi pemimpin pastilah yang jahat. Melihat efek negatif dari ini, maka Abu A'la al-Maududi mengatakan demokrasi itu hukumnya haram. Pendapat Muhammad Iqbal, ini juga seorang tokoh pembaharu Islam dari India. Beliau menginginkan demokrasi itu demokrasi spiritual. Artinya menerima demokrasi, tetapi demokrasinya tidak demokrasi lepas seperti yang ada di barat, tetapi demokrasinya yang dibalut dengan nilai-nilai spiritualitas. Muhammad Imaroh mengatakan atau berpendapat demokrasi itu boleh-boleh saja, tetapi kita tidak boleh membuat hukum dalam berdemokrasi. Karena hak membuat hukum, legislator itu hanyalah Allah. Sementara kita berdemokrasi dalam hal menjabarkan hukum yang telah Allah buat. Artinya ada hukum A, ada hukum B, lalu misalnya ada perbedaan di situ, lalu ulama berijtihad. Nah, di situ bisalah menurut Muhammad Imaroh. Tapi tidak dalam hal membuat hukum, legislasi. Kemudian yang keempat, pendapat Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan demokrasi itu justru sejalan dengan Islam. Artinya, beliau mencoba menganalogikan seperti memilih imam dalam sholat. Pasti kita akan memilih imam terbaik. Pasti kita memilih pemimpin terbaik bacaannya. Lalu ketika beliau ditanya, bagaimana kalau misalnya ada orang memilih yang jahat untuk jadi pemimpin? Kata Yusuf Qaradawi, yang salah itu bukan demokrasinya, tetapi orangnya yang perlu kita luruskan. Karena normalnya orang itu pasti memilih yang terbaik di antaranya untuk sebagai pemimpin. Jadi yang demokrasinya ini sebenarnya sudah sejalan dengan Islam. Tetapi perilaku orang yang berdemokrasi ini yang belum Islami. Begitu menurut pandangan Yusuf Qaradawi.
Jadi beliau mengatakan demokrasi itu boleh-boleh saja. Kemudian Salim Ali Al-Bahasnawi, beliau mengatakan demokrasi itu boleh saja, tapi dengan syarat dia mesti diislamkan terlebih dahulu. Atau islamisasi demokrasi. Harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sepertinya pendapat Salim agak hampir sama dengan pendapat Muhammad Iqbal. Jadi ada 5 pendapat yang dikemukakan di sini, anak-anak sekalian. Pada prinsipnya, ada yang menolak secara mentah-mentah, itulah Abu Ala Al-Maududi. Ada yang menerima, itu Yusuf Qaradawi. Ada yang menerima tapi bersyarat, itu Muhammad Iqbal, Muhammad Imaroh, dan Salim Ali Al-Bahasnawi. Nah, bagaimana menurut anak-anak sekalian? Pendapat mana yang anak-anak pakai dalam hal ini? Tanda kita demokrasi, Ustadz juga tidak memaksa anak-anak sekalian untuk memilih satu pendapat di antara 5 pendapat ini. Yang jelas ulama kita telah menggambarkan pendapat mereka terkait demokrasi dalam pandangan Islam. Inilah barangkali materi kita untuk yang satu ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam, bagaimana ruh demokrasi itu sebenarnya, bagaimana pula syuro, lalu bagaimana pendapat para ulama tentang hal ini telah kita jelaskan. Sumbernya tadi jelas, musyawarah ada di surat, satu di antaranya adalah surah Ali Imran ayat 159. Semoga bermanfaat Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.